Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, di sini saya akan membawakan penyuluhan anti korupsi di lingkungan rumah sakit. Pertama-tama terima kasih kepada dosen pembimbing saya atau dosen pengajar saya, Ibu Asmawati GSKM MKes, dosen Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Perkenalkan, saya sendiri adalah Alfrislande Pangarian, mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis ahli jenjang tahun 2022. Apa itu korupsi? Yang harus kita ketahui tentang korupsi ada banyak hal, ada banyak kutipan tentang korupsi. Di sini saya mengambil kutipan dalam Black Law Dictionary di modul tindak pidana korupsi KPK bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran yang ada. Setelah kita memahami dan mengetahui apa saja yang termasuk dengan korupsi nantinya, disitulah kita harus memiliki kesadaran untuk memahami pentingnya penyuluhan anti korupsi di lingkungan kerja. Di sini menurut saya sendiri, penyuluhan anti korupsi merupakan suatu gerakan atau tindakan yang bersifat positif dan mengedukasi seseorang atau kelompok masyarakat sehubungan dengan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat meningkatkan pemahaman kita mengenai dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Selanjutnya, dalam penyuluhan anti korupsi kali ini, saya akan memberikan informasi bahwa ada 9 nilai anti korupsi yang ditetapkan oleh KPK. Yang pertama ialah nilai kejujuran, yang kedua ialah kedisiplinan, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat memiliki sifat keadilan, yang kelima memiliki keberanian, yang keenam memiliki kepedulian, yang ketujuh kerja keras, yang kedelapan kemandirian, dan yang kesembilan kesederhanaan. Nah, dari 9 nilai-nilai anti korupsi yang telah saya katakan tadi, yang telah saya sebutkan, digabung dalam 3 komponen penting. Komponen pertama ialah nilai integritas, mengenai inti dari nilai-nilai anti korupsi. Inti nilai-nilai anti korupsi tergabung di dalamnya ialah sikap jujur, bertanggung jawab, dan juga disiplin. Kemudian komponen yang kedua ialah nilai integritas mengenai etos kerja. Di dalamnya ada sifat mandiri, kerja keras, dan sederhana. Dan pada komponen yang ketiga, nilai integritas mengenai sikap. Di dalamnya ada sifat atau nilai-nilai pribadi yang berani, peduli, dan memiliki sifat adil bagi sesama atau rekan kerja. Dari 3 komponen tadi, saya mengambil inti dari nilai integritas yang sering kita langgar di tempat kita bekerja. Mungkin saya sendiri atau saudara-saudara teman-teman semua sering melakukannya tanpa kita sadari ataupun kita sadari. Yang pertama ialah jujur. Jujur sendiri seringkali ada hal-hal yang kita langgar di dalamnya. Saya berikan contoh, misalkan saat kita datang ke kantor melakukan cek log lalu kembali ke rumah atau ke tempat lain untuk melakukan kegiatan pribadi. Dan selanjutnya contoh kedua ialah ketika kita tidak mau masuk kerja atau lagi malas dan membuat surat sakit sebagai alasan untuk tidak berkantor. Nah, pada poin yang kedua dari inti nilai integritas yaitulah bertanggung jawab. Mohon maaf, memiliki sikap bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab di sini saya berikan ada beberapa contoh. Yang pertama ialah menyelesaikan tugas atau pemeriksaan selama jam kerja. Seringkali saat berdinas atau bekerja, kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk berkunjung ke ruangan atau tempat kerja dari teman kita, ataupun kita menghabiskan waktu untuk bercerita. Contoh selanjutnya, sebagai aparatur sipil negara ataupun pegawai, seringkali kita memiliki tanggung jawab, namun kita membebankan tugas dan tanggung jawab kepada tenaga honor atau kontrak. Seperti itu. Nah, poin yang ketiga di sini ialah memiliki sifat disiplin. Sifat disiplin di sini ialah kata kuncinya kita tidak melakukan korupsi waktu. Ini hal-hal yang sering kita lakukan namun tidak kita sadari. Bagaimana kita melakukan korupsi waktu? Di antaranya itu menunda pekerjaan. Selanjutnya, dari pemahaman yang telah saya sampaikan bahwa kita harus menerapkan nilai-nilai anti korupsi di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan kerja. Sasarannya ialah kita sendiri, saya sebagai karyawan dan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita mulai melakukan penerapan di dalam diri sendiri
lingkungan keluarga, hingga kepada masyarakat atau tempat kita bekerja. Harapannya sendiri ialah agar terciptanya budaya anti korupsi di dalam diri setiap orang, terutama generasi-generasi muda sekarang ini, mulai dari saya dan teman-teman ataupun Bapak Ibu yang bekerja di rumah sakit. Hasilnya sendiri dapat kita rasakan bahwa dengan adanya rasa tanggung jawab dapat meningkatkan produktivitas pelayanan yang ada di rumah sakit hingga kepuasan pelayanan bagi masyarakat cukup meningkat. Dari meningkatnya kepuasan masyarakat, ikut pula meningkatkan penghasilan bagi rumah sakit tempat kita bekerja, yang secara sistematis akan berdampak positif meningkatkan kesejahteraan kita sebagai karyawan di tempat kerja atau di rumah sakit. Seperti itulah penyuluhan yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman, bagaimana pentingnya kita memiliki rasa jujur di dalam melakukan tindakan ataupun tanggung jawab di dalam melakukan pekerjaan. Terakhir, sama-sama kita mengucapkan yel-yel menurut saya, yaitu lawan korupsi, Indonesiaku maju, masyarakatnya sejahtera. Sekali lagi, lawan korupsi, Indonesiaku maju, masyarakatnya sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat.